Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah. Mewakili segenap pengajar SDNU Nurul Islah memohon maaf lahir batin manakala terdapat kesalahan-kesalahan dan kehilafan kami. Allahumma amin. Memasuki acara yang kedua, yakni sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala SDNU Nurul Islah kepada Bapak Haryanto, Magister Pendidikan, kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kami atas nama panitia dan juga kepala sekolah mewakili teman-teman Dewan Guru dan staf masih suasana Syawal mengucapkan minal aizin wal faizin wal maqbulin, mohon maaf lahir dan batin. Tentunya dalam proses pembelajaran yang sudah kami berikan, mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan, yang jelas pasti banyak kurangnya, karena kondisi pembelajaran saat ini kita masih belum bisa menjalankan dengan keadaan normal, ya, dengan virtual maupun kemarin juga kita coba dengan tatap muka, walaupun itu dalam kegiatan Pondok Ramadan. Mudah-mudahan itu semuanya tetap bisa berjalan dengan baik dan bisa kita terima bersama. Amin. Menginjak acara selanjutnya, yakni sambutan dari Ketua Yayasan Masjid Nurul Islah yang pada pagi ini akan disampaikan oleh Bapak Ismail Syarif. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Karena Bapak dan Ibu sekalian, saat ini SDNU berada pada tahun yang ke-12. Jadi kalau dikatakan 10 tahun pertama adalah masa pengembangan, di mana SDNU berusaha besar bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap SDNU ini bisa ada. Dan sekarang saya kira untuk 10 tahun ke depan adalah masa peningkatan mutu. Jadi kalau bicara tentang peningkatan mutu, maka yang pertama adalah tenaga pendidiknya. Nah, kalau hubungan dengan tenaga pendidik adalah tugas pengurus yayasan, yang bagaimana supaya tenaga pendidik dan guru itu bisa mengabdi dengan baik, sehingga kualitas pendidikan di SDNU ini bisa meningkat. Oleh karena itu, sekali lagi saya katakan masih banyak hal-hal yang harus dikerjakan oleh pengurus yayasan dalam rangka berusaha meningkatkan
mutu pendidikan di NU. Bapak-bapak dan hadirin sekalian yang kami hormati serta ibu-ibu sekalian, tibalah saatnya acara inti yakni ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Ahmad Reza yang alhamdulillah beliau sudah rawuh di tengah-tengah kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ilahi ya Allah, anta maqsudi wa ridhaka madlubi atina mahabbatak wa marifatak wa mahabbatan nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al khaira umrina akhirah wa khaira amalina khawatimah, khaira ayyamina yawma nalqa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami hormati Bapak Pengurus dari LB Ma'arif, Bapak Kepala Sekolah, dan seluruh jajaran Dewan Guru di SD NU Nurul Islah, dan wali murid mungkin yang mewakili di acara istihlal halal bihalal keluarga besar SD NU Nurul Islah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini enjang menika di tanggal 12 Syawal 1442 Hijriah al-muwafiq 24 Mei 2021. Kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dalam majelis yang memang dianjurkan saling memaafkan, saling mempererat silaturahim, dan semoga niat yang baik ini menjadi wasilah kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat salam semua tetap tercurah tematun junjungan kula kali panjenengan sedaya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'da. Terkait seperti dalam pesantren ada unsur-unsur yang terkait. Dalam madrasah ada unsur-unsur yang terkait. Kalau dalam pesantren ada kiai, ada murid, ada santri, ada madrasah, berarti ada pengajian, dan adanya masjid sebagai bentuk ibadah. Dalam madrasah sama. Di situ ada figur bapak ibu guru. Bapak ibu guru. Kemudian ada murid-murid kita yang masih bersih, yang tinggal kita mewarnainya mau kita jadikan apa anak-anak. Kemudian ada madrasah, ada tempatnya. Kemudian yang penting juga ada satu tempat ibadah yang mengikat di dalamnya. Karena itu ngapunten ingkang kathah padha para hadirin, para bapak, para ibu. Kula mboten ngguri panjenengan, mboten. Kula pribadi hanya belajar dari panjenengan sedaya. Ketika kita berbicara seorang guru, seorang kiai, maka yang dibutuhkan adalah kedalaman ilmu dari kiai ataupun guru tersebut. Bagaimana bisa mencetak seorang santri jika gurunya tidak mempunyai kapabilitas ilmu yang lebih.
Cara menjadi orang yang alim tidaklah mudah. Ada yang lewat belajar demikian susah. Seperti disebutkan sebutan-sebutan lakop untuk Ibnu Hajar misalnya. Yang susah dalam mempelajari ilmu, tapi ternyata akhirnya beliau menjadi orang yang alim. Tapi ada juga yang instan. Seperti Al-Quran Abdullah bin Abbas. Kalau nanti ziarah ke makam beliau Abdullah bin Abbas di Taif. Alhamdulillah sebelumnya saya mempelajari siapa beliau itu. Ternyata ngapunten. Di satu masa Kanjeng Nabi ini ngerasaaken badhe tetuyo. Ngerasaaken kamar mandi. Jangan lihat kamar mandi seperti di sini, mungkin ada klosetnya dulu di kamar mandi. Ketika beliau masih di kamar mandi, mboten dikengken, ada seorang anak kecil namanya Abdullah bin Abbas. Niku misanan kali Kanjeng Nabi, putrane Abbas, pamane Kanjeng Nabi. Niku nyukaaken timbo, isi air. Mengaten tok, khidmah tanpa diperintah. Ketika Kanjeng Nabi keluar dari kamar mandi, niku Kanjeng Nabi tanglet. Siapa yang membawakan air berisi air dari timba ini? Ngajeng, Abdullah bin Abbas. Masya Allah. Arek iki gak dikongkon. Tapi ngerti karo bang tuh. Gak dikongkon. Tapi ngerti. Langsung Kanjeng Nabi dengo. Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Allahumma shalli ala Muhammad. Niku ya Allah yang paling dados lari fakih lari. Wa alimhu ta'wil dan bisa mempelajari sesuatu yang tersirat, tidak hanya yang tersirat. Abdullah langsung pinter, Pak. Tapi ngapunten, kepandaian pasti ada sebab. Beliau ketika menjadi sahabat muda, ketika Nabi sampun wafat, ngaji ini tentang Abu Ubaidah bin Jarrah. Termasuk al-asyarah, al-mubasyarah bil jannah, alladzina yadkhulul jannah bighairi hisab. Ada 10 orang yang masuk surga tanpa dihisab. Namanya Abu Ubaidah bin Jarrah. Niku Abdullah bin Abbas ngaji proses menjadi orang alim, menjadi seorang guru yang alim. Kalau nanti mau dalam kitabnya Manhajus Syafi, kitabnya Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, kalau nanti kepanggil pengarang kitab tersebut. Pernah tahun sekitar 2004-2005, beliau Habib Zain, bukan Zain Baharun, bukan, Zain bin Ibrahim bin Smith, itu sowan nang Masjid Jami, teng Habib Bakar. Tadi kali kula nemani Habib Zain. Ada putranya Muhammad. Beliau pengarang kitab Manhajus Syafi. Sampeyan Pak sekarang cari ada terjemahnya. Namanya kula seneng sing asli. Belum menulis dalam kisahnya. Abdullah bin Abbas. Niku nek ngaji teng Abu Ubaidah bin Jarrah. Beliau itu tidak mau ngetuk pintu. Atau santri-santri salaf nih. Sampai nek teng pondok-pondok salaf. Nek ndayut teng kiai. Mek meneng tok ngarepe lawang. Yo iso sak jam 2 jam. Engko nek dibuka diwara. Ngapunten ya ini tindakan. Wis 2 jam ten. Gelem sampean ngono. Boh. Nek pondok salaf kelakon itu. Tapi alhamdulillah sekarang kiai banyak khodamnya. Saat ini kiai ono khodamnya sing mau. Gus, kiai ini tasik sari. Gus, mungkin mawon. Enak san. Nek biyen mboten meneng tok. Kula nate ngalamin ini. 1 jam setengah. Barang dibukakan, yai tindak. Ya Allah, gak mang-mang ngomong. Lalu niku Abdullah bin Abbas seperti itu. Dan maaf itu, ngapunten. Tidak ada tempat untuk ngapunten. Kamu ngarap, biyen mek lawang dibuka langsung apa? Langsung embong. Jadi berjam-jam di situ beliau, beleduke padang pasir langsung. Bareng buka Abu Ubaidah, ya Allah, ahlu baitin Nabi,
keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Abdullah bin Abbas. Abu Ubaidah orang biasa, seorang kiai. Maknanya apa? Kiai. Abdullah bin Abbas habaib. Ya Allah, habaib hormat teng kiai. Dikatakan, sampean kok mboten dodok sih Gus? Beb, mboten dodok. Enggak. Kalau pintu Anda buka, saya mengucapkan salam. Ketika tertutup, saya tunggu sampai terbuka. Wah, monggo nek sampean niru ngoten, sawan teng Pak Ismail, sawan teng Pak Ari, monggo. Subhanallah. Itu nyata dalam kitab. Satu ketika, proses pengalim, ini orang alim benernya, betul-betul apa sih? Ketika waktu beliau itu dengan Abu Ubaidah. Ketika itu yang dinaikkan kuda, itu Abu Ubaidah. Habib Indonesia dituntut. Ya Allah, kok pulau sih? Kemudian, ngapunten. Kenapa, Beb, jenengan yang membuat saya naik di atas, sedangkan kau di bawah? Kata Abdullah bin Abbas, demikian aku diperintahkan oleh Kanjeng Nabi untuk menghormat orang yang alim, walaupun bukan habaib. Walaupun bukan duriyah Rasul. Masya Allah. Bareng mudun, glek, genti tangane, Abdullah bin Abbas diambung sama Abu Ubaidah. Loh, kok diambung? Demikian pula aku diperintah oleh Kanjeng Nabi untuk menghormati ahli bait. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu proses seorang guru alim. Orang alim pada zaman itu orang Masya Allah. Saya pernah baca di satu keterangan kitab. Abu Hurairah niku, niki hebat mana Pak? Abu Hurairah itu gak duwe. Makanya kalau ngedem-ngedem konco, ada nang tenggerian niku kan ada teman sing sambat, gak duwe omah. Sing sambat gak duwe sepeda, gak duwe motor. Terus anjang, Kanjeng Nabi koncone macam-macam. Sing sugih ono. Abdurrahman bin Auf, sugih. Abu Bakar, sugih. Utsman, sugih. Sing melarat, yo akeh. Kanjeng Nabi niku dikelilingi wong melarat. Makanya sampean dadi wong apik, sampean dikelilingi wong melarat. Aja dipilih sing sugih-sugih tok. Lho ya estudi. Abu Hurairah gak di omah. Tileme teng mundi, teng Masjid Nabawi, teng emperane, teng Ahlus Sufah. Saat ini dekat makom tahajud yang kita biasa sholat ketika jenengan raudhah. Abu Hurairah di sana. Siapa orang tersebut? Orang yang tidak punya rumah. Kemudian maaf ini tinggalnya di situ, makannya nunggu Kanjeng Nabi, gak iso moco, gak iso nulis, tapi apal hadis. Hebat lagi nih. Kalau ada orang hafal, kemudian orangnya pinter nulis, akhirnya tunggal. Iki gak iso nulis, gak iso moco, tapi hafal. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan gini, andai kata ilmu hadis yang aku hafalkan, aku sebutkan semua, maka bisa-bisa kepalaku terpotong di atas tiang gantungan. Lu apa maknanya? Sing disampaikan sing umum, tapi sing khusus untuk beliau simpan. Ilmunya sing ono. Jadi corong ngetan, biyen sing jenenge guru nang murid iku pendekar. Pendekar ku duwe ilmu 29 dikek nang murid mek 15. Nek dikono kabeh gurune kalah. Saiki mboten. Gurune duwe 15, muridnya dikek 15. Akhirnya entek muridku ilmune guru. Belum meninggal baru dikasihkan semua. Itu nyata. Saya baca seorang Abu Hurairah itu hanya mengatakan hanya separuh yang aku sebutkan. Masya Allah. Bahkan dalam satu keterangan kita ada seorang habaib dari Tarim mengatakan, "Lau allaftu fi harfil alif alfa mujalladat la fa'altu." Andai kata mau, aku bisa mensyarahi lafaz alif tok, bisa aku jadikan 1000 jilid. Andai kata aku mau. Ini aku saking pinteri wong. Masya Allah. Kadang-kadang kalau lagi izin, ada wong pinter. Kadang-kadang maaf Pak, kadang-kadang kalau ngajin, sungkan. Kadang-kadang banyak orang yang alim di atas saya. Kan memang ilmunya jelas. Fauqa dzil ilmi alim.
ndukure wong pinter ana sing pinter maneng. Kasih kula ge sadar, ndukur kula ngene kula ge seneng, Mbak. Ono arek nom pinter seneng. Tadi saya ceritakan aja ya, ceritakan. Kalau ini kan alhamdulillah masuk Gresik niku kula sik kober ngaji. Tadi saya masuk Gresik tahun 2000, niku sik kober ngaji. Ngaji itu ya mufti. Ngaji nek Senin itu biasanya kita ngaji di Ihya kalau tidak salah. Rebunya itu Tirmidzi, Sabtunya itu yang fikih. Bisa karena dulu Kifayatul Akhyar, ya mufti. Yang saya kagumi dari beliau, ya mufti, maaf. Ini saya terasa di Gresik. Ketika di Sidoarjo mungkin kurang terasa. Di sini gitu aja. Ya mufti begini. Karena melihat saya waktu itu sudah masuk di seksi dakwah Masjid Jami'. 2002 kula pun badal di Masjid Jami'. Tadi 2000 masuk Gresik, 2002 kalau diparani Yai Masfuh, dikongkon tadi badal. Wis kon badal ya. Pun kula ya ndak usah awakmu. Ya udah. Ketika itu 2002. Yai Mufti sudah bilang ini. Ya, para nono arek iku arek wis nekek nang pondok. Bahasane Pak Yai Mufti. Para nono arek iku wis nekek nang pondok. Kon ngaji arek. Maning, malih. Saya ke para nono waran, kon ngaji arek. Waran. Artinya begini. Ada bentuk kepedulian dari seorang yang senior kepada juniornya untuk melanjutkan kaderisasi. Ini nyata ya Mufti. Tentu saya dapatkan dari beliau. Para noreku, kalau ngaji, nek gak gelem ngono. Kalau parani, Gus, assalamualaikum. Salam ya Mufti, sampeyan ngaji. Pun wis gak iso, sampeyan kudu ngaji. Langsung kalau paksa. Oh, seksi dakwah si Jami wani ono bagi iki. Bahkan ya Pak Usmun itu dulu saya daripada Pak Usmun. Pak Usmun ini masuk. Katakan berikutnya Pak Kamal baru. Jadi itu yang penting. Ternyata ketika sudah menjadi seorang senior tidak lupa. Sama dengan Al-Maghfurlah Yai Mas Hisam sami. Yai Mas lagi ngoten. Bahkan saya ceritain ini, maaf ini saya kira beliau juga bangga kalau kita cerita. Beliau itu memperhatikan kiai durung belum punya apa-apa. Enggak punya apa-apa, durung kaji, diperhatikan. Dia Mas Wali. Tapi kalau bak ini kiai ini, misalnya, ono kiai alim nang kampung nungkono, durung haji, itu dia masukin. Marah nih ya. Ono munsyus safar, ada seperti maaf ini kayak zakat munsyus safar, sabilillah, dikumpulkan, kiai berangkat. Dan itu banyak kiai-kiai yang lewat itu. Dan di antaranya Mas, ya pokoknya kita punya tugas menghubungi beliau. Ngapunten kiai kalau ngambil KTP ini jenengan ngeten. Loh, itu nyata. Beliau pribadi, bukan mahasiswa. Kepada junior sangat diperhatikan. Beliau melihat ono wong alim durung nang Mekah, durung nang Madinah. Beliau memperhatikan. Diasah dulu sampai bisa lewat haji. Nah, jadi saya contohkan bahwa ketika unsur guru ini menjadi satu paling penting, maka kita sebagai seorang guru maka harus mengasah diri kita sebagai bentuk kapabilitas kita, kemampuan untuk mengajar, ngaji. Karena saya contohkan Abdullah bin Abbas. Kemudian ada contoh yang lain. Maka ibarat pelang jenengan semua batin itu yang murid itu juga menjadi kenapa gurunya bersih. Ini kasih angin. Ya Allah, kalau dewi, masya Allah berat. Tapi kita yakin, fauqadil ilmi alim, di atas orang yang alim, ada yang alim lah. Tidak boleh ada rasa menjadi lebih pandai daripada yang lain. Tapi yang penting kita membersihkan diri kita dari afat-afat yang membuat ilmu itu tidak menjadi sampai. Al-ilmu nur, ilmu itu adalah cahaya. Bukankah seorang
Imam Syafi'i pernah bilang kepada Imam Waqi', syakautu ila waqi'in su'a hifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Jadi aku pernah bilang kepada Imam Waqi', wahai Imam, hafalanku kok begitu berkurang. Beliau menyatakan, tarkil ma'asi, tinggalkan kemaksiatan. Waduh, kita sebagai seorang guru, memang kita bukan orang yang paling baik, tapi berusaha menjadi baik. Masih guru sami, Pak. Kulo jenengan kepi dadi wong apik, ngoten mah lewat dalan guru. Lewat dalan guru. Kulo nek enggak ada karena saya juga sempat mengajar gitu. Akhir-akhir ini kalau daring nih prai pun mboten ngajar. Ngulang gurune mawon mboten. Saya ingat nukilan dari seorang teman yang kebetulan teman ini akrab dengan Al-Mahfurullah Yai Wahib Tamim. Saya ingat benar. Walaupun saya tidak pernah bertemu dengan beliau Yai Wahib Tamim, tapi saya ingat-ingat benar. Beliau pernah berkatakan begini kepada teman saya. Awakmu nek akhir zaman koyok ngene, berjuang. Nek gak lewat sekolahan, itu manfaatnya kurang. Kecuali kalau kamu masuk di masjid-masjid kan. Nek gak seperti kita yang nanggung, masuklah di sekolah. Itu adalah langkah kita untuk mengembangkan keilmuan kepada anak-anak tersebut. Dan itu langkah panjenengan. Alhamdulillah, kula bisa ngulang. Pada waktu ngulang niku, kula ngulang kopian, kemudian ketemu Yai Masuk. Terus Yai Masuk itu. Kon koyo wong Gresik asli dia melok-melok ngulang. Jadi ngoten. Koyo wong Gresik asli. Memang begitu cara. Akhir zaman demikian. Anda bisa mengajar. Nah, karena itu menjadi unsur yang pertama menjadi seorang pendidik, seorang yang alim misalnya, atau mu'alim, itu mah niat paling penting. Niat panjenengan. Niat panjenengan. Dari awal niat panjenengan. Kalau dikatakan oleh Pak Ismail tadi, 10 tahun ini adalah langkah untuk memperbaiki atau menata diri. Maka ke depan sudah masuk dalam memanage. Kalau kamu sudah membangun 10 tahun ini ke depan harus memanage. Tidak boleh turun ke level yang bawah, harus ke atas. Sudah pengembangan. Itu makanya para hadirin, para bapak, para ibu, maka niat kita yang terpenting. Niatnya nopo sampean. Dan sampai berdiri ngeten nek kiye. Nek bin sugih ojo dadi guru. Mencari ngono. Nek kepin sugih ojo. Nah, orang tua saya pernah jadi guru. Dulu ayah saya ini muallimin di Demjangkring. Muridnya di sini Pak Kohar. Pak Kohar Gunung Anyar itu murid ayah kula teng Demjangkring. Kalau Bu Janiyah itu muridnya ayah saya di Peterongan. Ayah saya guru di Peterongan dulu. Saya juga menjadi guru di Mu'aliman. Artinya begini, niatnya apa? Ini cerita malin, cerita lagi. Dulu Al-Mahfurullah Yai Mufti itu sering ke rumah mertua. Ketika saya masuk Gresik, beliau tidak mau ngajar. Langsung dikekno kula bahasa pelajaran bahasa Arab kelas 3 kula. Kula mboten sekeco kali Pak Kholik. Mboten Pak Khotib, Pak Kholik. Mboten Pak Kholik dengan mawon sing kelas 3. Kula kelas 3 mawon. Dawani aku. Ya Mufti ngongkon sampai kudu kelas 3. Waduh langsung kelas 3. Kemudian waktu itu saya masih ingat tahun 2000 bayarannya 50.000 nggih. 50.000. Itu dengan 50.000 dengan tunjangan-tunjangan. Anak Yai Mufti ngomong ini. Kalau ngono, ini. Napa Pak Di? Aku ben mulang, bayaranku 50.000. Masih 50.000, aku lunga kaji bolak-balik. Pak Di ngomong. Jadi sampai buat penyemangat niat sampai. Kalau Anda niat cari dunia di sini rugi sekali. Anda semestinya punya pahala berlipat maka hilang. Jadi diingatkan. Nah nyelok kalau Arik, napa deh? Bayaranku 50.000, masih 50.000, aku lunga kaji bolak-balik. Kulo eling-eling nih. Wis bendungane Pak Di. Kulo ingat masih bayaran 50.000 iso umroh bolak-balik. Lah iku sing penting.
ketularan Pak. Itu yang saya yakin. Terus ojo golek bayar. Apa mana yang nuntut kenaikan gaji? Bisa nuntut Pak. UMR wis atus. Nuntut nah akhirat sing apik ya Bos. Itu aja bener. Makanya kadang-kadang maaf ini. Pun nggak beri kemauan pun. Mungkin anak ngombe ini malah cepat buyar. Jadi maaf ini. Situ, bawa enggak Pak? Pun ada apa? Mungkin logur. Hari, wis terus nggih. Ya. Terus ngapunten. Jadi kalau misalnya niatnya sudah baik, istimewa. Sampean mboten ditalafutkan. Nek kula jadi Mogi Nur Huda Jazuli, kakang Gusmi ngeten. Kon nek budal mondok talafutno, nawa itu tolabal ilmi lillahi taala. Wis ngoten. Nek ngulang nawa itu tetap tolabal ilmi. Masih ngulang niat tolabal ilmi sebab engkau akan punya ilmu di situ. Kalau tidak hanya mengajar saja tidak, tapi masih ngulang niatnya golek ilmu. Nawa itu tolak. Kenapa? Ada taklim, ada ta'allum inda ta'lim, ada at-ta'allum inda ta'allum. Belajar ketika belajar santri. Ada ta'allum inda ta'lim, ada belajar ketika mengajar. Ya ini. Jenengan kali kula belajar ketika mengajar. Wis ngulang tapi saya sinau. Makanya niatnya tolabul ilmi. Cek kuat les, cek kuat atim. Nah, wa itu tolabul ilmi lillah ta'ala. Ini masih kula budal ngaji. Jadi itu kan harus dikuatkan. Bahkan ini saya cerita. Sampai mboten sakit ataupun enggak mau. Purek 3 Unhasi. Pembantu rektor Unhasi Purek 3. Al-Mahfurlah Kiai Mahfud Harim. Kalau nak nyeluk cabut. Beliau Purek 3 Unhasi Universitas Hasyim Asy'ari. Ketika tahu saya mau mondok, bilang begini, awakmu yo tak ijazai. Bahasanya gak ijazai, beliau seorang tokoh pemikir. Beliau kadang-kadang enggak cocok, bilang enggak cocok. Makanya kalau biar sanjang, Masya Allah, ono wong pinter mau cokoran. Saya pernah tahu 3 orang. Ketika semua berteduh waktu hujan-hujan, saya berangkat ngaji hujan. Dan tidak ada masalah. Terus biasa ini, bedok. Bahkan nggak maaf benar. Saya punya pemikiran berbeda dengan teman-teman, biasa. Kabeng ini, aku ini kamu. Karena saya berpikir itu lebih baik. Termasuk, maaf ini ada salah satu anak saya yang tidak saya sekolahkan. Saya ngajikan. Karena saya pernah ngalami ilmu gandeng alfiyah, gandeng kimia, pecah sih lagi. Kalau alfiyah tahu, kimia tahu, kalau dari ini pecah sih lagi. Salah siji. Kan enggak sama semua orang. Saya punya teman Dr. Yahya yang dosen di mana, di YN itu, yang di kampung Indonesia di Australia itu. Itu kuliah 2. Kemarin ketemu dengan temannya. Kenal di mana, Ustaz? Aku ben konco kuliah. Lu kan di UNER. Beliau kuliah 2. Yo UNER, yo YN. Yo nek arek ngono yo saged nek mboten ahline kuliah loro mbok. Tabel kabeh. Banyak teman-teman yang saya itu kuliah 2. UNER ITS ngono. Enggak pecah hasilnya itu. Itu ada, banyak. Ada yang YN sama UNER banyak sekali, lebih dari 1. Saya punya teman dokter Variono dulu. Agus Variono. Ini antik Pak. Kalau diterangkan matematika, beliau pegang kimia. Nek diterangno fisika, nyekel matematika. Sopo sih gak mbulet nek kula diterangno matematika, wis maca majalah lho. Podho. Iku mboten. Ini ya dokter Agus Variono itu begitu. Lah ketika ditanya iso, Masya Allah, Agus pinter nih kalau dan terang matematika, ini kali fisika. Masya Allah. Itu Masya Allah. Saya pikir, kan tidak semua orang seperti itu. Nih, buatan itu. Makanya kalau pikir, sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Maka
perintah guru saya tadi, nek kabeh melek turu, itu sampai sekarang berlaku. Dan membuat saya alhamdulillah kuat. Ustaz, wah ini pangeran Sugi. Bersin kok. Wah ini pangeran Sugi. Ada yang bilang, Ustaz sampai kayak seniman saja hidupnya. Hidup ini tidak ada yang pasti. Yang pasti hanya Allah. Yang lain tidak pasti. Tidak ada yang pasti. Husnul khotimah Allah yang menentukan, bukan kita. Orang baik, pernah enggak dengar Abdullah Al-Qasimi, orang Mesir, wong alim, pinter, mati nih husnul khotimah, kafir. Mesir. Yang diterangkan oleh Said Muhammad, ono arek enom, serangani wong tua, mengkritik sana, ketika itu mati, beberapa hari enggak ketemu di hotel, badek. Kata Abuya, kilo, wong sing, wani sampai orang tua. Murtad, kemarin. Itu berbahaya, Pak. Tidak ada yang pasti. Enggak sampai kadang-kadang nek ana konco, Ustaz, kula kepinto kaji, Ustaz. Mojo napa, Ustaz? Ojo arep-arep wong. Niku. Saat saya buang kalau ngonten konco kayak pondok, Ustaz. Kalau anu menawi wonten proposal, Ustaz. Nek wis nang ngene iki, nang pangeran, Pak. Kok pangeran tersinggung sampean gak dikeki tambah soro. Ngoten nggih. Nggih, pamane sampean kiai. Jangan minta kepada Allah. Nah kan nih, hasbunallah wa ni'mal wakil itu sederhana, tapi efeknya sangat istimewa ketika Nabi Ibrahim dengan hatinya itu sangat mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Langsung api itu padam, adem. Boten padam, adem. Jadi sederhana sekali hasbunallah. Sami hati sampean. Mana kalau cekelan wong. Nek Gusti Allah. Murid awan alhamdulillah. Wis. Berarti nanti dilanjut sesi kedua ya. Nek saya nek diundang maneh kalau terus. Alhamdulillah Bapak, ini yang penting acara pagi hari ini kita semoga menjadi pertemuan yang berkah. Sampai semangat, kalau semangat saya itu, kalau semangat sampai semangat, anak-anak semangat. Maaf ini 1,5 tahun itu bukan waktu yang pendek. Terakhir saya bilang, ternyata yang benar-benar teruji sekarang, maaf ini, dalam situasi seperti ini. Saya katakan bahwa ujian-ujian pandemi seperti ini, itu memilah siapa yang menjadi teman, siapa yang tidak menjadi teman. Memilah siapa yang kuat dan siapa yang tidak kuat. Siapa yang berpegang kepada Allah dan tidak berpegang. Ujian seperti ini. Dan ternyata pesantren salaf yang masih eksis untuk melakukan. Nah, semoga kita di jenengan yang di wilayah secara struktur ini ada, maka semoga dimudahkan dalam memberikan pengajaran. Saya yakin wong tua nang wis budak nang di sekolah nopo arek-arek iki kanten-entek duit wae ngono. Sampai diangen-angen guru-guru ya Allah, nggih muga-muga ini menjadi hal yang terbaik. Cukup Pak nggih? Kita berdoa sama-sama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi rizqana rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li ta'ala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه لنا وقاربتنا في ديننا مع الكتب وسودك الربي وفقنا وفقهم لما ترتدي قولنا فعلا كرما وارزق لكل حالا دائما واخيرا اتقى علما نخطب بالخير ونوفق كل شر ربنا اصلح لنا كل الشؤون واجر برضا منك العيون واقضي ان ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل من واغفر واصبر انت المصطفى وصلاه تخشى المصطفى من إلى الحق دعنا والوفاء بكتاب في الناس الشفاء وعلى الآل كرام الشرفاء وعلى الصحب والصابرين اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعل من خلف أمر وحسب حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله الله Allahumma jalla khaira umrina akhirah. Ya Allah, jadikanlah umur yang terakhir menjadi umur yang terbaik. Wa khairu amalina khawatimah. Amal yang baik menjadi tutupan husnul khatimah. Wa khairu ayyamina yawmunal qaq ya Allah. Jadikanlah hari terendah kami ketika bertemu dengan ya Rabb. Allah mahtim lana bi husnul khatimah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.